Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel ini? Oke, hari ini kita pengen kasih tahu 10 aplikasi pinjaman uang online yang sudah berlabel OJK yang sekarang sedang gagal bayar selama hampir 1 tahun. Dan apa saja risiko yang sudah kita hadapin, apa saja konsekuensi yang sudah kita terima, dan apa saja tantangan yang pernah terjadi. Oke, buat kalian yang belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, buat kawan-kawan yang mungkin ini sekarang ya masih tergolong telat bayar, atau mungkin emang mau gagal bayar, atau ya memang mungkin rezekinya yang mungkin belum bisa buat bayar hutang ya, baik itu di aplikasi, apa saja aplikasi yang pernah kita gagal bayar. Yang jelas yang saat ini masih data-datanya itu ada, kita akan kupas tuntas nanti setelah video ini. Yang pertama itu ada di Kredit Pintar, Rupiah Cepat, di Teman Prima, ada Pundi, Pinjam Yuk, Saya Modalin. Terus ada beberapa data lagi yang mungkin modal nasional juga. Mungkin teman-teman ada 7 aplikasi ini yang mungkin sekarang sedang gagal bayar, dan mungkin pengen tahu. Kita akan simak setelah video ini. Kita akan tunjukin kepada kalian supaya nanti kalian bisa lebih tenang ya. Hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang masih ketakutan, diteror, diancam-ancam, atau mungkin ya segala macam lah yang mungkin membuat resah dan gelisah, takut ya. Jadi yang pertama itu kalian nggak perlu takut. Dan yang kedua, tetaplah berpikir bijak dan bersikap positif. Apapun ancamannya, apapun resikonya, yang perlu kalian sadari, hutang kalian itu tidak seberapa. Apalagi saat ini hampir semua aplikasi pinjaman uang online itu hanya memberikan limit yang cukup sedikit dengan bunga yang lumayan tinggi. Jadi hari ini kita pengen tunjukin ke kalian aplikasi Kredit Pintar, Rupiah Cepat, ada Pundi, Pinjam Yuk, Teman Prima, Saya Modalin. Dan itu yang saya ingat, dan kita akan langsung cross check ya apa yang sudah terjadi di akun tersebut setelah kita tinggalkan hampir 1 tahun. Dan jangan kemana-mana, kita akan langsung check sound. Check it out. Oke, ini yang pertama untuk di aplikasi Kredit Pintar. Ya mungkin aplikasi yang buat kalian udah nggak asing lagi ya. Dan mungkin banyak juga teman-teman yang mungkin saat ini masih gagal bayar. Dan ini kalian bisa melihat bahwasannya ini sudah jatuh tempo selama 359 hari. Dan dendanya selama itu berkisar 498.000. Dan ini jatuh tempo pada tanggal 23 Desember tahun 2019. Jadi ini udah mau jalan 1 tahun ya, dan kalian bisa melihat total tagihannya itu berapa dan denda keterlambatannya berapa. Dan disitu sudah terlambat selama 359 hari di aplikasi Kredit Pintar. Oke, kita masuk di aplikasi Rupiah Cepat ya. Ini aplikasi yang juga sudah lewat jatuh tempo selama 340 hari. Dan disitu kalian bisa melihat cicilannya dan tanggal jatuh temponya ya. Di sini kalian bisa melihat pada tanggal jatuh temponya itu yang pertama di tanggal 11 di bulan 1 tahun 2020. Jadi ini udah di bulan Desember ya. Sudah jatuh tempo selama 340
hari, dan itu waktu yang lumayan cukup lama dengan bunga dendanya Rp256.509. Banyak yang nggak percaya dengan denda ini, kenapa bisa murah bang, ini itu segala macam ya, gua juga nggak tahu kenapa ini bisa murah ya. Kita masih tetap apresiasi lah untuk aplikasi-aplikasi yang seperti ini. Itu untuk di aplikasi rupiah cepat. Sekarang kita pengen coba di Jatuh Tempo. Ini kemarin di aplikasi Pinjam Yuk. Kalian bisa melihat jatuh temponya itu pada tanggal 3 di bulan 1 tahun 2020. Dan sekarang itu udah lewat ya. Dan sini jatuh tempo katanya jumlah yang belum dibayar tuh cuma Rp400.000. Dan ini padahal sudah jatuh tempo hampir 1 tahun lamanya. Dan untuk di aplikasi Pinjam Yuk ini kita masih apresiasi karena mereka masih memberikan jatuh temponya yang masih bisa masuk ke dalam kategori yang wajar ya. Itu untuk di aplikasi Pinjam Yuk. Sekarang kita pengen masuk di aplikasi Adapundi. Di situ kalian bisa melihat tanggal jatuh temponya di tanggal 20 bulan 11 2019. Jadi sudah terlambat selama 392 hari keterlambatan. Dan di sini yang masih kurang jelas karena kita harus membayarkan sejumlah biaya sebesar Rp1.560 ya. Dan itu masih dalam kategori yang wajar, cuma gua lupa ini kemarin pinjamannya berapa dan yang harus dibayarkan berapa. Tapi untuk saat ini masih oke lah kalau menurut gua ya, karena sudah keterlambatan 1 tahun 392 hari. Itu untuk di aplikasi Adapundi. Dan sekarang kita pengen lihat ini yang terbaru di aplikasi Teman Prima. Ini kemarin tanggal jatuh temponya itu di tanggal 5 di bulan 10 tahun 2020. Dan kalau hitung-hitungannya ini biaya dendanya per hari sekitar Rp5.000 di aplikasi Teman Prima. Nanti kalian juga bisa langsung cross check di aplikasi Play Store kalian. Jadi berdasarkan pengalaman banyak juga pertanyaan yang masuk, apakah setelah gagal bayar di satu aplikasi masih bisa pinjam lagi atau tidak? Jawabannya bisa, dan kita sudah buktikan ketika kita sudah telat bayar hampir 1 tahun dan kita pengen ngajukan pinjaman lagi ke aplikasi yang baru, ternyata masih lumer dan berhasil pinjam ya. Dan itulah tadi beberapa pengalaman dan sederet aplikasi yang saat ini masih gagal bayar, dan beberapa aplikasi tersebut memang sudah betul-betul taat dan patuh pada peraturan OJK. Jadi peraturannya itu ketika kalian sudah gagal bayar selama lebih dari 3 bulan maka penghentian bunga dan biaya denda secara otomatis harus diberikan. Oke, mungkin itu dulu ya informasi yang bisa gue sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, dan kalian aku pengen doain supaya rezekinya lancar terus dan semua urusannya oke ya. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.